وأكون للخير العميم مثالا. Oleh karenanya kita bahas dulu. Sebelum kita bahas apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan, kita akan membahas dulu. Ya, sebenarnya ada 10 keutamaan Pak dan Ibu. Apa itu keutamaan bulan Ramadan? Tapi saya tidak akan membahas semuanya. Kalau kita membahas semuanya, ya mungkin sampai asar kita belum selesai, baru membahas keutamaan. Padahal yang paling penting bukan banyaknya, tapi yang kita paling bahas itu adalah apa yang bisa menjadikan kita termotivasi dengan Ramadan itu kalau memang Allah memberikan kesempatan kita untuk sampai di bulan Ramadan. Saya akan menyampaikan 3 keutamaan. Semoga 3 keutamaan ini sudah menjadi motor penggerak, Pak. Dan semoga 3 keutamaan ini sudah bisa menjadi busi, menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk menyambut dan merespon Ramadan. Dan sekali lagi ya, kalau hati kita bukan kolektor surga, dalam tanda petik, kita tidak akan pernah memberikan respek pada Ramadan yang datang kepada kita. Semoga hati kita itu masih memiliki fitrah. Hati kita itu hati yang rindu kepada surga. Sebagaimana keledai. Keledai itu selalu mengerti jalan pulang ke kandangnya. Kemanapun dia dibawa, kemanapun dia pasti mengerti jalan pulang. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berkata, janganlah keberadaan orang mukmin itu lebih bodoh daripada keledai. Karena keledai itu ngerti jalan pulang. Kayak kucing, Pak. Kucing itu dibuang di pasar. Sebelum kita sampai ke rumah lagi, kucingnya sudah sampai ke rumah. Itu adalah kucing yang mengerti jalan pulang. Dan sesungguhnya, jalan pulang. Ini keledai ini. Ngerti jalan pulang. Artinya jalan pulang itu adalah ke surga kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami surga. Ramadan itu merupakan jalan kita untuk menuju kepada jalan pulang. Masya Allah. Sekarang kita akan bahas sederhananya 3. Udah jam 11 lebih 10 nih Mas. Padahal tadi baru mukadimah ini. Nggak apa-apa, kita bahas dulu 3 ini. Masih pada siap bertahan? Masih insya Allah. Kalau enggak ya kebangetan, saya dari Bekasi aja bertahan. Kita bahas, ada 3. Yang pertama, apa keutamaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita? Allah itu memberikan keutamaan Ramadan, tidak akan kita bisa kuliti keutamaan Ramadan sampai kita mempelajari tentang sebuah riwayat yang sahih dari seorang sahabat yang bernama Tolhah radhiyallahu anhu. Mari kita bedah. Ada sebuah riwayat bahwasanya Tolhah itu menceritakan tentang apa yang beliau sering lihat. Tolhah itu memperhatikan gerak-gerik sebagian penduduk kota Madinah. Tidak terkecuali ketika Nabi sudah berada di kota Madinah, ada 2 orang sahabat yang datang dari Yaman. Ada 2 orang sahabat yang datang dari Yaman, dan mereka itu bukan saudara kembar. Laisa tau'aman, mereka bukan saudara kembar, tapi mereka selalu bersama-sama setiap waktu dan setiap saat. Sehingga akhirnya 2 orang yang bersaudara ini yang datang dari kota Yaman, masuk Islam, dan akhirnya menetap di kota Madinah. Karena memang kota Madinah itu disebut dengan mahjar, tempat hijrahnya para sahabat yang datang untuk belajar kepada Nabi dan berkontribusi dalam amal jama'i bersama dengan Rasulullah. Dikoordinir dalam sebuah pusat besar, disebut dengan mabes kalau bahasa kita hari ini, markas besarnya dakwah yang ada di Masjid Nabawi. Datanglah 2 orang dari Yaman ini. 2 orang Yaman ini, dalam beberapa riwayat saya baca bersama tim literasi kami, dia tidak menikah. Ya, 2 orang ini tidak menikah. Lalu 2 orang bersahabat ini kemana-mana bareng, sholat bareng, kemana-mana bareng. 2 pasangan yang selalu akrab dan bersahabat dan melakukan kegiatan bersama, walaupun mereka bukan saudara. Maka ketika terjadi sebuah peperangan, 2 orang bersahabat ini mengikuti peperangan. Dan salah satunya meninggal di peperangan. Meninggal dalam kondisi nahsabuhu syahidan. Kita menyangkanya itu adalah syahid dan berdoanya semacam itu. Meninggal di peperangan. 1 sahabat dari 2 sahabat ini selamat.
dan memiliki kesempatan untuk hidup selama 1 tahun. Selama 1 tahun dia hidup, lalu asabahul marad, dia terkena penyakit, lalu meninggal dunia. Tidak lama sakitnya, lalu wafat 1 tahun setelah sahabat yang pertama yang gugur di peperangan. Ketika dua-duanya sudah meninggal, yang menarik perhatian dari Tolhah, ketika Tolhah pada satu malam bermimpi di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, maka beliau menjumpai 2 orang itu ada hadir pada mimpinya. Maaf ya, kita harus tahu. Ya. Orang yang hidup, kalau bermimpi tentang orang yang meninggal dunia, sebagian besar madhab ulama ahlu sunnah mengatakan hak itu benar. Berdasarkan kepada kesimpulan dan istimbat pada surat Az-Zumar ayat 42. Nanti dibaca tafsirnya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak buka tafsirnya yang di rumah yang masih terbungkus plastik. Plastiknya buka, dibaca. Di situ ada. Bagaimana ketika seorang yang hidup bermimpi dengan orang yang meninggal, berarti itu benar adanya. Hak itu. Yang tidak benar itu bermimpi tentang orang meninggal dunia dalam kondisi sadar. Nah, itu tidak ada. Sebagaimana bertemu Rasulullah dalam kondisi sadar. Rasulullah ngikutin saya. Nah, dah jelas. Ngibul, itu bohong. Siapa kamu sampai Rasulullah ngikutin kamu? Kita yang ngikutin Rasul, bukan Rasulullah. Saya naik mobil, Rasulullah naik. Nah, itu gimana ini? Tidak bisa itu. Kayak gitu tidak boleh itu. Kita tetap mencintai siapapun kalau dia seorang muslim. Tapi kebohongannya harus diingkari. Karena tidak ada satupun di antara ulama kita yang mengatakan semacam itu. Tadi ngomong apa sih kok ke situ ya? Oh iya, itu mimpi. Kembali ke mimpi. Maka Tolhah menjumpai di dalam mimpinya 2 orang yang datang dari Yaman ini. Ketika datang dari Yaman ini, maka akhirnya di dalam mimpinya mereka berdiri di sebuah tempat yang sangat indah. Wa yahsabuhu bil jannah. Tolhah itu menyangka, aku tidak bisa mendeskripsikan tempat itu saking indahnya kecuali satu. Kesimpulan aku, itu surga. Saking begitu indahnya tempat itu. Yang menarik, pada tempat itu selalu ada suara panggilan nama seseorang untuk masuk ke tempat yang sangat indah itu. Aku termasuk yang ada di depan tempat itu. Dan tidak jauh dari aku berdiri ada 2 orang yang datang dari Yaman yang aku selalu perhatikan gerak-gerik mereka ketika mereka masih hidup di Madinah. Ternyata ketika aku sedang berdiri di depan tempat itu ada suara panggilan. Ternyata ada panggilan untuk memasuki tempat yang aku kira surga. Dan pertama kali yang dipanggil untuk memasuki surga bukan dia yang meninggal mati syahid di peperangan. Tapi yang dipanggil pertama kali adalah dia yang meninggalnya 1 tahun setelah sahabatnya yang pertama meninggal dunia di peperangan. Masuklah orang itu pertama kali ke surga. Pertama kali dia masuk ke dalam surga. Lama, fatrah tawilah. Lalu terbentang waktu yang cukup panjang. Lalu baru ada panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua siapa yang dipanggil? Yaitu sahabatnya yang meninggal di peperangan. Ketika Tolhah melihat itu, saking beliau yastagrib itu merasa heran dengan mimpi yang beliau jumpai, beliau terbangun dari mimpinya dan beliau tidak habis pikir. 2 orang sahabat, yang satu gugur di jalan Allah, yang satu gugur bukan di jalan Allah. Tapi yang dipanggil oleh Allah pertama kali adalah yang tidak gugur di jalan Allah, yang meninggalnya 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Al-mafrud, al-muftarad kalau dalam bahasanya. Al-muftarad seharusnya yang masuk surga, yang masuk surga pertama kali siapa? Yang mati syahid. Karena apa? Berjihad itu merupakan darwatu sanamil Islam. Puncak keagungan amal Islam itu terletak pada jihad. Tapi kenapa yang meninggal yang pertama kali masuk surga itu yang kedua? Lalu Tolhah bertanya kepada setiap orang yang beliau temui, kenapa yang masuk pertama kali ke surga itu ini? Tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang menyenangkan.
La yuqni'uhu. Tidak ada satupun yang bisa memuaskan jawaban untuk Talha. Sampai terdengar di telinga Rasulullah. Ketika terdengar di telinga Rasulullah, Nabi memanggil Talha dan bertanya kepada sahabat Talha, "Wahai Talha, apa yang kamu perhatikan dari mimpimu, wahai Talha? Ceritakan kembali." "Ya Rasulullah, engkau pasti mengenal dua orang bersahabat yang datang dari Yaman. Aslama, dua-duanya masuk Islam. Lalu yang satu meninggal di peperangan." "Bala." "Yang satu meninggal 1 tahun setelahnya." "Bala, ya Talha." "Betul ya Talha." "Kenapa ketika aku menjumpai mereka di dalam mimpi, yang satunya masuk surga lebih dulu, yang tidak meninggal di peperangan, setelah sekian lama dan derajatnya jauh tinggi di dalam tempat itu, baru yang dipanggil itu yang kedua. Dan yang kedua dipanggilnya terakhir. Dan itu pun derajatnya tidak setinggi sahabat yang pertama." Perhatikan jawaban Nabi. Jawaban Nabi itu memberikan isyarat banyak sekali ilmunya. Lalu Nabi berkata, "Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya masih mengikuti 1 tahun hidupnya?" "Iya." "Dia masih sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah?" "Iya." "Dan dia mendapatkan tambahan 1 Ramadan?" "Iya, ya Rasulullah." Tambahan sholatnya, tambahan Ramadannya, dan tambahan amal solihnya, itulah yang menjadikan derajatnya ditinggikan oleh Allah daripada sahabat yang 1 tahun sebelumnya meninggal di peperangan.